Oke, berikutnya akan kita bahas tentang panel tool atau tool yang ada pada Adobe Animate CC 2019. Ini nanti kita kenal fungsinya dan kita gunakan. Nah, pertama kali tool ya ini adalah selection tool dengan keyboard shortcut V. Ya. Selection tool ini keyboard shortcutnya kita tekan pada keyboard, kita gunakan V itu bisa kita lakukan untuk mempercepat. Di dalam selection tool ini digunakan untuk memilih atau memindahkan objek. Ya, misalkan kita grab, terus objek ini kita pindah ke pojok. Jadi ini kita geser kemanapun itu menggunakan selection tool. Tool yang berikutnya adalah sub selection tool atau keyboard shortcutnya adalah A. Nah, sub selection tool ini coba kita lihat ya, apa sih sebenarnya sub selection tool. Kalau saya klik di sini, ini akan muncul titik poin. Ya. Titik poin ini nanti akan berfungsi sebagai titik yang bisa kita geser. Misalkan, ini selection tool ini saya geser ke sini. Ya, jadi bentuk seperti ini. Ya, kita lagi bisa seperti ini. Nah, ini adalah fungsi daripada sub selection tool. Ya, ini hampir mirip dengan selection tool, tapi hanya berfungsi sebagai memindah titik poin. Ya. Ini yang kita pindah adalah objek. Nah, kita kembali lagi ke selection tool. Nah, selection tool kalau kita gunakan, ya, di sini kegunaannya juga bisa untuk membuat objek ini ya berpindah. Namun kalau kita lihat atau kita amati sebetulnya sub selection tool ini juga berfungsi untuk membentuk bagian daripada objek untuk melengkungkan ke dalam maupun ke keluar. Saya ambil contoh ini. Ya. Dari yang sini sampai di kursor itu muncul lingkaran atau lengkungan ya di dalam kursor. Kita tarik ke sini. Nah, ini akan berbentuk seperti ini. Misalkan, terus ini saya ya, ini kita tarik ke atas. Nah, ini ada fungsi untuk selection tool. Jadi kamu bisa memanfaatkan selection tool ini untuk membuat suatu membentuk objek menjadi dalam maupun ke luar. Ya. Terus selanjutnya, ya ini saya hapus. Selanjutnya adalah di sini ada fungsi, ini saya buat objek dulu. Fungsi daripada free transform tool. Ya, kita lihat fungsi daripada free transform tool. Ya. Saya drag. Nah, ini fungsi daripada transform tool. Ya, kalau kita lihat di sini fungsi transform atau free. Ya, di sini ada fungsi daripada free transform tool atau kalau kamu ingin menampilkan cepat itu menggunakan keyboard key. Nah, ini adalah untuk mengatur ukuran yang menggunakan langsung seperti ini. Jadi, kalau kita mengurangi lebar daripada objek, kita tarik ke tengah. Jadi ini kalau kita tarik ke tengah, ke samping, itu adalah untuk mengurangi daripada lebar objek. Nah, berikutnya untuk tinggi objek, ya, itu juga bisa dilakukan seperti ini. Ya, ini untuk fungsi daripada free transform tool. Nah, coba kalau kita tekan shift, ya. Nah ini seperti ini. Ya, jadi kalau untuk ke samping juga bisa. Kamu kita gunakan ini ke samping. Ya, juga di sini. Ya, ini kalau kita lihat
Ya, ini kita lihat pada kursor, ini kalau muncul seperti ini, yaitu ada lingkaran, itu berfungsi untuk membuat objek ini menjadi miring. Ya, ini fungsinya juga. Jadi ini untuk membuat objek itu rotasi itu sejauh mana. Kita kembalikan. Berikutnya, fungsi daripada Larso-tool. Nah ini ya kita pilih Larso-tool. Nah misalkan begini, ini Larso-tool ini kita klik ya objek ini sampai muncul icon seperti lingkaran tapi ada talinya. Nah ini eh, fungsinya kita menseleksi bebas sesuai dengan eh, fungsi daripada layer ini. Jadi misalkan seperti ini. Ya. Nah ini kalau ini misalkan saya potong lagi ke sini. Ya. Ini objek ini, ya, objek ini terpisah daripada kotak yang utama. Coba kita geser. Ya. Nah, ini. Jadi ini objeknya sudah bisa kita bicara lagi yang ya. Ini kita geser. Jadi ini objeknya itu sudah bisa kita. Dan misalkan ini kita lihat coba kita praktekkan. Ya, ini misalkan warna merah. Itu kita rubah menjadi hijau. Ini struknya ya, ini kita rubah menjadi merah. Nah, ini sudah terpisah. Jadi objek tadi sudah dipisah menjadi tiga. Ya. Jadi ini kita klik. Jadi gini, ini ya kalau model begini kalau klik satu saja itu adalah yang yang berubah adalah hanya bagian yang sini. Kalau bagian yang sini mau kamu rubah bersamaan dengan sini, ini harus kamu klik 2 kali. Nah, ini jadi kita rubah misalkan. Nah, ini adalah fungsi daripada Larso tool, yaitu memilih bagian objek shape yang bentuk yang kita inginkan. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengambil objek ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini kalau saya buat ya. Nah, ini jadi ini kalau kita pisahkan lagi. Jadi ini adalah pemecahan objek dengan menggunakan Larso tool. Nah, berikutnya ya, ini saya buat fungsi daripada pen tool. Nah, di sini ada pen tool fungsinya. Di dalam pen tool ini ada pen tool sendiri. Di sini juga ada add anchor point tool, jadi untuk penambahan poin pada objek. Dan di sini adalah untuk menghilangkan atau mendelete point toolnya. Jadi ada akor point ini nanti kita lihat satu persatu. Terus di sini ada convert akor point tool itu adalah untuk membuat objek ujung daripada objek melengkung. Pertama untuk pen tool. Nah, pen tool ini kita bekerja seperti ini. Jadi kita klik di sini, bagian sini, ya. Kita klik seperti ini saja. Ini sudah bisa membuat objek. Ya. Ini coba kita ke atas. Terus kita ubah warna biar bervariasi. Nah, terus berikutnya kita lagi membuat objek yang lain. Misalkan titiknya tidak hanya 3, tapi beberapa. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu kamu ketahui, ini adalah kita menggunakan objek menggunakan pen tool. Nah, terus fungsi lain seperti di sini, ini untuk menambah titik poin. Ya, kita misalkan di sini saya klik, titik poinnya kan di sini kan ada 5. Ya, saya ingin menambah di bagian ini, saya itu berarti menggunakan ini add akor point tool. Nah, ini penambahan.
fungsinya. Sedangkan kalau saya lihat di sini tambah. Terus berikutnya ini adalah untuk menghilangkan atau mendelete daripada titik poinnya. Kita klik, terus ini kalau kita klik pada titiknya, berarti dia akan hilang lagi. Nah, berikutnya fungsi daripada ini convert core point tool. Ya, ini coba kalau kita lihat, ya, ini, ya, di ujung ini, ya, ini akan muncul ini tuas, yaitu ini, ya, tuas ini kalau kita menggunakan tadi adalah convert akar point tool. Jadi ini kita bisa lengkungkan ke mana-mana. Jadi ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini misalkan ini kita geser ke sini. Nah, ini terserah kalian. Mau membuat objek apa, kita tarik ke atas. Ini terus di sini misalkan lagi kita kepingin kita klik. Nah, ini ya, jadi wortel ini kita tarik tuasnya, ya, kita tarik tuasnya ini kita geser kemanapun, ya, ini ini sudah merubah objek daripada yang kita gunakan. Nah, itu adalah fungsi daripada pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, convert anchor point tool. Berikutnya, ya, kita langsung saja untuk melihat fungsi daripada tool yang nanti kalau pada suatu saat kamu membuat huruf atau teks. Nah, di sini ada teks, ya. Kita klik di sini, ya. Ya, nah, ini teksnya terlalu besar, ini kita kurangi ukurannya, ya. Kita kurangi ukurannya. Sorry. Nah, ini untuk teks ini misalkan kita tulis apa saja. Ya. Nah, ini kita geser ke tengah. Ya, ini untuk teks. Nah, untuk teks ini kamu bisa merubah warna teksnya di sini. Ya, ini jenis daripada teksnya. Itu kamu bisa memilih seperti ini. Ya. Nah, itu adalah fungsi daripada text tool. Nah, berikutnya itu fungsi daripada uh, line tool. Nah, ini kalau kita mau melihat di sini adalah fungsi daripada jadi ini kita membuat garis. Ya, membuat garis. Coba ini saya perbesar. Ya, di sini ini membuat garis. Nah, coba ini saya dulu. Nah, ini kalau saya membuat garis, ya, kalau saya tekan shift coba apa? Nah, kalau kamu menekan shift, ini saya menekan shift, ini objeknya itu pasti kamu langsung lurus. Beda kalau saya tidak menekan shift, itu ini adalah pada saat kita bekerja menggunakan apa objek line tool, ya, ini kamu bisa menggunakan eh, tekan shift, ya, itu membuat objek kalau itu berbentuk lurus. Di sini ada beberapa pilihan. Ini stroke-nya berarti ini ukuran daripada stroke itu angkanya bisa kamu atur. Di sini ini ada beberapa pilihan jenis daripada garisnya. Di sini ada design, juga ada pilihan regen, terus ini ada beberapa
Nah, terus ini untuk besarnya, ini kita bisa macam-macam. Ada profilnya seperti ini, kalau kamu nanti membuat seperti ini, ya. Ada juga profil yang semacam begini. Nah, ini. Terus ada profil yang semacam begini, lincip. Nah, ini tergantung kebutuhan kamu nanti pada saat membuat objek. Nah, ya ini fungsi daripada line tool. Nah, nanti pada saat kamu mengolah garis ini bisa memanfaatkan mungkin nanti menggunakan selection tool atau menggunakan sub selection tool atau nanti itu ingin menambah titik poin itu kamu bisa menggunakan di sini add penambahan, tapi nanti daripada proses pekerjaannya sesuai dengan langkah-langkah penggunaan tool yang sebelumnya. Ya. Terus berikutnya fungsi daripada nih ada pensil tool. Ini pensil ini kita gunakan untuk menggambar bebas. Jadi fungsinya ya seperti pensil biasa. Namun di sini kalau kita buka di dalam panel tool ini, di dalam pensil tool ini ada pilihan. Ya, ada pilihan pertama kita menggunakan strike strike 10 ya, juga smooth, juga in. Jadi ini kita coba praktekkan satu persatu. Misalkan kita pilih yang pertama, strike 10-nya. Kita menggunakan ini, saya menggambar bebas seperti ini. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ya, ini kita hapus dulu lagi. Ini kalau kita menggunakan, misalkan saya membuat segi, sorry, kita menggunakan ini, kita membuatkan gambar segitiga. Nah, seperti ini. Sorry, ini tadi ada pilihan yang ini saya kembalikan ke kotak. Ya. Ini, ya. Kita gunakan tool, saya menggambar seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, jadi garisnya itu akan diatur langsung berupa siku. Kita menggambarnya itu bebas. Jadi akan begini, ini saya membuat suatu bentuk seperti ini, otomatis akan berbentuk seperti ini. Kalau kita pilihannya itu adalah smooth strike. Terus kita gunakan berikutnya adalah pada saat kita menggambar, kita gunakan pilihan pensilnya di sini adalah pakai smooth. Ya. Smooth ini adalah untuk lebih halus. Misalkan saya buat seperti ini. Objek semacam ini. Ini langsung dibentuk objeknya, buat lebih halus. Ya. Nanti untuk fungsi yang lainnya coba nanti install itu kamu explore penggunaannya. Nah, di sini juga bisa kita rubah warnanya, juga bisa kita ubah struknya, style daripada garisnya, terus besar daripada ini, jadi pilihan. Nah, berikutnya adalah penjelasan ini menggunakan paintbrush tool. Nah, coba kita sama dengan pencil tool. Ini ada beberapa pilihan. Ya, ini kita lihat brush tool ini kita coba kita lihat. Saya misalkan ingin menggunakan membuat angka. Nah, ini angka. Jadi, nah, atau membuat objek segitiga. Atau kepingin membuat misalkan bagian ya ini objek sudah ini kita menggunakan brush tool. Brush tool ini juga bisa kamu atur sesuai dengan keperluan ya. Warna, lebar dari atau tebal daripada. Coba kita lihat di sini ada semut juga.
ini kita akan coba lihat ini use ya ini kita lihat aja. Nah ini kalau saya klik ini apa yang terjadi? Nah, ini eh, pemanfaatan penggunaan brush tool nanti kamu bisa explore pada saat kamu pakai. Terus di sini ya ini brush toolnya, ini brush tool dan yang tadi itu adalah paint brush. Coba perbedaannya apa? Paint brush tool dan brush toolnya. Ini saya pakai. Nah ini coba saya lihat. Nah ya brush tool ini ya ini yang jelas ada beberapa misalkan ini ada beberapa pilihan paint normal. Coba kita lihat paint normal. Terus kita lihat terus paint fill. Nah, ini beberapa pilihan nanti kamu bisa pakai ya. Terus berikutnya di sini, jadi ini sifatnya brush ini, brush tool ini, berarti ini garis yang saya buat ini bukan lagi, jadi ini kita buat ini ya on. Nah ini kalau saya lihat ini saya perbesar, ya ini berarti untuk menggambar bebas kita bisa menggunakan. Nah tapi nanti ini terserah kalian, kalau kalian memang tidak mampu menggunakan brush tool ya menggunakan tool yang lainnya. Dan ini nanti ini tool ini kita gunakan pada animasi pada saat kita membuat gerakan animasi. Sedangkan di sini adalah paint booklet. Jadi ini untuk warna ya, untuk tempat warna ya warnanya kita rubah misalkan menjadi hijau. Berarti nanti kalau saya ada objek ini dengan ini berarti ini kalau kita rubah misalkan kita rubah menjadi merah, kita tuangkan ke sini. Nah, ini fungsi daripada paint brush, paint booklet tool. Berikutnya di sini ini ada eyedropper tool. Nah, eyedropper tool ini adalah digunakan pada saat kita memilih warna tapi menggunakan objek atau eh, panel warna yang dari luar. Jadi ini nanti kalau kita klik misalkan nanti ada gambar dari luar misalkan ini saya ambil import ya stick pelan ya. Saya klik ini yang satu ini nah yes ini saya ambil yang sini ya, ini saya drag oke. Nah jadi ini fungsi daripada ini saya mengambil warna yang ini yang sebelah ini adalah hijau. Nah berarti otomatis color yang kita pilih itu berubah menjadi warna pilihan yang ada di sini. Jadi ini otomatis kalau kita misalkan di sini kita warna kuning, berarti di sini menjadi warna kuning. Jadi ini fungsinya ya airdrop tool ini adalah untuk mengambil warna dari objek lain. Itu juga bisa. Jadi nanti ini adalah pilihan-pilihan dalam saat nanti kalian membuat objek atau project animasi. Nah, berikutnya di sini ada eraser tool. Itu eraser tool pada ini namanya eraser berarti itu adalah untuk menghapus objek. Nah, terus berikutnya di sini ada istilahnya ini apa ini? Aset warp tool. Nah, ini kalau kita lihat seperti paku. Ini nanti coba kalau kita praktekkan, coba ini kita praktekkan. Berarti ini ya coba kalau ini sudah kita praktekkan ke sini misalkan ini seperti ini. Ini tadi sudah kalau kita lihat nanti ini kamu explore sendiri. Ya, nah ini fungsinya ya fungsi tool ini ya aset warp tool ini
nanti berikutnya ini adalah hand tool. Hand tool ini digunakan untuk memindahkan, ya. Ya ini coba ini ya. Ini hand tool. Sorry. Hand tool ini coba kalau saya ke sini, ini untuk memindahkan daripada stick. Jadi kita menggeser stick ini, kita bisa gunakan hand tool. Nah, di sini ada panel stroke-nya, warnanya juga ada fill-nya. Ya, ini panel beberapa panel. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya tentang eh, beberapa fungsi daripada panel tool. Nanti pada saat saya akan menjelaskan fungsi daripada tool, terus oval tool, terus di sini ada polystar tool, itu pada saat nanti saya langsung mempraktekkan membuat objek. Sekian, sampai pada materi berikutnya. Terima kasih.